Dasar yang dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Istilah Melayu atau Melayu berasal dari Kerajaan Malayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-7 di hulu Sungai Batanghari, Jambi di Pulau Sumatera. Dalam perkembangannya, pemakaian istilah Melayu mencakup wilayah geografis yang luas. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu klasik. Bentuk ini dipakai oleh Kesultanan Melaka, yang perkembangannya kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Kemudian, terobosan penting terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19, Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor menulis Kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahasa ini sama tinggi dengan bahasa internasional pada masa itu. Hingga akhir abad ke-19, dapat dikatakan terdapat paling sedikit dua kelompok bahasa Melayu, yaitu Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen. Dan pada tahun 1904, Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Tahun 1901, diresmikan ejaan pertama yaitu ejaan Ophuijsen yang disusun oleh seorang ahli berkebangsaan Belanda yaitu Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 September 1908 membentuk Komisi for the Inland School and Volkskultur atau Sekolah Bacaan Rakyat sebagai wujud kebijakan politik etis yang pada tahun 1917 berubah menjadi Balai Pustaka. Yahya Datuk Kayo, anggota Volksraad DPR, pertama kali menggunakan bahasa Indonesia Melayu dalam pidato pada sidang resmi Volksraad. 28 Oktober 1998, pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang terdapat dalam Sumpah Pemuda. Tahun 1933, terbentuknya perkumpulan sastrawan muda yang dinamakan dirinya Bujangan Baru oleh Satun Takdir Ali Syahbana. Bujangan Baru merupakan perjuangan untuk memajukan kesusastraan baru Indonesia sebagai kader kebudayaan bangsa Indonesia. Tahun 1936, Satun Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia yang merupakan tata bahasa modern terlengkap pertama. Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Hasilnya yaitu kesimpulan tentang perlunya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Soewandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Tanggal 8 Oktober hingga 2 November 1945 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia
untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Tahun 1954, Wilfridus Josephus Sabarija Poewardaminta berhasil menyusun kamus bahasa Indonesia dengan jumlah kata dalam bahasa Indonesia mencapai 23.000. 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR dan dikuatkan dengan Kepres nomor 57 tahun 1972. Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pusat Bahasa menerbitkan Kamus Bahasa Indonesia dan terdapat penambahan 1000 kata. Kongres BI 3 di Jakarta membahas kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan BI sejak tahun 1928. Selain itu, membahas tentang kedudukan dan fungsi BI. Terjadi lompatan dalam BI, yakni terdapat 62.000 kata. Setelah itu, Dewan Bahasa bekerja sama dengan Pustaka Brunei, maka berhasil membuat 340.000 kata atau istilah baru di berbagai bidang ilmu. 24-23 November 1983, Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 28 Oktober sampai 3 November 1988, Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta, yang dihadiri oleh 700 pakar bahasa Indonesia dalam negeri dan peserta tamu dari Brunei, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Dalam kongres ini ditandatangani karya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia 6 mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Tahun 1995 terjadi pencanangan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yakni nama-nama gedung, perumahan, dan pusat perbelanjaan yang berbau asing diganti dengan nama yang berbahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7, tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 7 di Hotel Indonesia Jakarta. Kongres itu mengusulkan pembentukan pertimbangan bahasa. Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Pada bulan Oktober tahun 2003, para pakar dan pemerhati bahasa Indonesia akan menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7. Berdasarkan Sumpah Pemuda yang dicetuskan bulan Oktober tahun 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Maka bulan Oktober setiap tahun dijadikan bulan bahasa. Pada setiap bulan bahasa berlangsung seminar berbahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Kemudian, pada tahun 2015, ejaan yang disempurnakan atau EYD diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Perubahan ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. 28 sampai 31 Oktober 2018 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-11 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-11 ini menghasilkan 22 rekomendasi. Salah satunya ialah menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat undang-undang.